Kita sambung tadabbur Al-Quran surat Al-Hajj, surat kedua-dua ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dilaknat. Wal budna, dan unta-unta itu ja'alnaha, kami jadikan ia lakum, untukmu, min sya'airillahi, bagian dari syiar agama Allah. Lakum
untukmu mendapat fiha padanya khairun kebaikan. Fadhkurusmallahi maka sebutlah nama Allah alaiha ketika kamu akan menyembelihnya, sawafa dalam keadaan berdiri. Fa iza wajabat junubuha kemudian apabila telah rebah atau mati, fakulu minha maka makanlah sebagiannya, wa atimul qani'a dan berilah makan orang yang tidak meminta-minta, wal mu'tarra dan orang yang meminta. Kadzalika demikianlah sakharnaha kami tundukkan unta-unta itu lakum untukmu, la'allakum tashkurun agar kamu bersyukur. La yanalallaha sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah luhumuha dagingnya atau hewan kurban itu, wala dimauha dan tidak pula darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum akan tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan darimu. Kadzalika demikianlah sakhkharaha lakum dia menundukkannya untukmu, litukabbirullaha agar kamu mengagungkan Allah, ala ma hadakum atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, wa basyiril muhsinin dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Alhamdulillah, kita sambung tadabbur Al-Quran surat Haji, surat kedua-dua ayat 36 dan 37. Nah, ini menjelaskan di antara praktek walikulli ummatin ja'alna mansakan, ya, yang di ayat ke-34, dan kami jadikan bagi setiap umat itu mansakan penyembelihan hewan kurban. Jadi ada penyebutan kembali nanti lihat kurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dari tujuan ibadah kurban itu bagaimana supaya menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah berikan. Nah, nanti dalam ayat yang 36 itu dengan kalimat ada fadkurusmallahi alaiha shawaf. Nah, keur di mana we posisina
Nah, disebutlah nanti ada kata-kata fadhkurusmallah shawafa. Nah, tapi sebelum menyebut nama Allah dalam penyembelihannya, itu kan ada Bismillahirrahmanirrahim, Allah Akbar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi meskipun Bismillah, ketikanya Bismillah itu bukan menghalalkan secara sembelihan. Misalnya ya kayak babi dipencit dengan Bismillah haram, anggar ya haram. Ya, terus ada sapi atau unta, kambing menang nyuri, ya. Ya, caranya itu ya, kan caranya. Tapi kan datang halal, caranya haram. Dalam pertanggungjawaban harta itu kan min aina iktasabuhu wa aina anfaqtahu. Jadi dari mana sumbernya dan kemana penyalurannya. Setelah menjelaskan tentang ciri orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, satu yang senantiasa ketika disebut nama Allah, ketika berzikir kepada Allah, hatinya semakin bertambah keimanan. Memang bahasanya wajilat qulubuhum, wajilat itu adalah bergetar ya gitu. Karena melihat keagungan Allah, melihat betapa banyak dari ciptaan Allah yang menjadi wasilah syariat, maka tentu yang terlahir ada kalimat, ada nanti subhanallah, ada alhamdulillah, ada subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu jadi berpikir, ada juga berzikir, ya, bersyukur, pikir terus mukhbitin, sabar, wasabirin, sabar alama sabahum, atas yang menimpa, baik berupa nikmat maupun musibah. Terus wal muqimis shalah. Nah, ini praktekkan untuk menyeimbangkan, nanti terus berzikir, bersabar, maka sholat yang akan mengatur ritmenya. Jadi akhirnya terusnya orang disebut nama Allah, Nabi keyakinannya sabar ya. Tapi ayat prakteknya ke sholat misalkan ya. Itu kan tidak nyambung nanti dengan Allah. Nah, itu bagian dari ibadah badaniyah. Nah, sekarang contoh ibadah maliyahnya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian diinfakkan. Nah, ini di pengamalannya dalam praktek ibadah kurban itu ada yang disebut dengan praktek razaqnahum yunfikun. Dia memikir orang yang kurbannya hiji sapi sendiri, terusnya dituang sadayana dagingnya itu dibagi-bagi kayak gitu. Ya kan kurban kayak domba apa ada ngetik-tik kurban seorang 1 ekor sapi, terus itu dibagi-bagi ke batur ekor sorangan atau napikan keluarga kayak gitu. Kayaknya enggak. Tadi kan pentingnya usaha orangnya, terus cara halal, akhirnya dituang punyalinya. Tenang dengan teaya jariah sedekah kerbatul gitu. Ya. Nah, di sini nanti ada penyebutan beberapa amal ya setelah penyembelihan hewan kurban. Atau ketika orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu menyembelih hadiahnya di manhar, pakai kersahawai gitu ya. Nah, malihan sok aya disebutkan, oh iya itu cenah seperti lunas. Nah, padahal tidak seperti itu, tidak seperti asnafnya zakat misalnya.
wal budna. Nah, ini dibacanya fathah atau nasab, wal budna. Biasanya ketika ada kata benda di awal itu dibacanya u, ya, ya kan. Wal budna itu meskipun nanti bapak belum tahu ini ciri kata benda isim ya dalam bahasa Arab, minimal terang teh anu aya alif laman, aya alif lam, berarti teh kata benda, ya. Hiji-hiji terang teh insya Allah orang diajar ya. Abentenkeun mana kata benda, mana kata kerja, mana kata sambung. Setiap kata dalam bahasa Arab yang dibubuhi ada al, alif lam, itu bisa menunjukkan isim. Jadi isim itu kata benda, nami, ya. Tah wal budna di sini coba lihat, itu dibacanya kan wal budna, bukan wal budnu. Karena jadi maf'ul, jadi objek. Asal kieu ja'alnal budna lakum ta. Nah, karena di sini didahulukan objeknya, jadi wal budna. Apa al budna itu? Al budna jam'u badanatin. Jadi al budna itu jama dari badanah, badanatun. Sumiyat badanatun, ya, disebut badanah li azimiha wa dakhomatiha, karena badannya itu besar dibanding dengan al-an'am yang lain, ya. Jadi nah disebut budunah badanah gitu ya. Nah, itu ada penjelasan secara kebahasaan, yakni wal budna jam'u badanatin sumiyat badanatun li'azamiha wa dakhomatiha, yuridu al-ibil al-izam as-sihah al-ajsam. Yang dimaksud adalah unta yang besar kemudian sehat secara ajsam. Tah kete anu kurban teh kudu idealna anu mun saha domba ya tambukna urang gaek cenah. Domba kan aya nu tambukna ieu. Ya. Meskipun tidak termasuk syarat yang harus tandukkan gitu. Tapi biasanya kalau dombanya yang domba jalur ya, domba jantan, itu rata-rata dombanya domba yang bertanduk. Jadi kalau unta, ayo unta ya tandukan deh. Ayo unta ya tandukan. Jadi yang penasaran tak ke kebun binatang Kampung Bin. Selesai ayat, cuma tidak sepanjang kambing atau sepanjang muni. Muni itu jamus ya, kerbau. Nah, bahkan ada yang peranakan itu disilang mungkin ya. Itu saya lihat di Garut ya, di daerah Madagajar. Terang film ya Sendesip. Ada Sendesip ya, kartun. Teh sami gitu ya, buluna bodas jeung hideung. Bodas teh garuk gitu. Tapi si tandukna teh aya teu muncul teu ragaek kieu gitu. Oh, ieu mah si bodas teh kali itu. Buluna apa eta mah buluna teh Pak dicabak. Udah pernah kan itu artinya pas acara ada di apa itu waktu itu ya. Oh, udah ada undangan pernikahan dari Cinunuk, Panaraja, terus berkunjung ke peternakan domba dan sapi itu. Ini ayatan jenis-jenis domba itu besar-besar, bulunya pun dicukur itu pakai seperti itu. Kan kata warna teh sarami, jika si Sendesip warna teh bodas gitu. Eta persis saya gitu. Oh iya Sendesip
Kemana nyobian ya mesti kayak kurban ke domba eta pesan itu dasarkan duka tak awas duka sabaraha ya. Itu. Jadi kalau yang disebut wal budna ini maksudnya bukan sapi, bukan domba, tapi oleh Allah diutamakan penyebutan ini kurbannya dengan seekor unta yang sehat, yang gemuk, secara badannya sehat. Malahan nanti ada secara penjelasan hadis harus yang musinah, ay musinah teh anu tos manjing usia teh diukur dengan usia misalnya tahunnya. Kan dia teh harus 2 tahun. Lamun dina domba mah itu geus pulang teh gitu. Kita geus pulang teh gitu. Karena kan nanti diukur juga dengan tuh tanggalnya, ya tanggalnya si giginya itu. Lamun domba tapi memang tah geus ompong, geus ieu geus ngan cenah ulah nu kolot teuing. Mun nu kolot mah kan kayak gitu anu kadua ka dituna ya beda itu rasana oge. Mohon. Jadi yang secara usianya harus yang ya sedang. Mata kambing muda teh kambing muda mah sembelihan biasa. Ieu mah karena syariat secara aturan syariat ternyata ada kaitan dengan satu nanti untuk kelestarian binatang-binatang berikutnya. Maka ada pertanyaan ya, boleh tidak kurban dengan al-an'amnya yang jantan yang betina gitu. Menang udanten tuh. Menang tuh udanten soal kayak apa rasanya? Menurut mulai sapi ya berkurban dia terus kumaha sareng kami nu bikalnya boleh tidak? Nah, secara hukum boleh. Tapi untuk kelestarian binatang itu supaya nanti beranak pinak lagi, usahakan yang jantan dulu. Karena ya Allah mah maha apa? Ala kulli syai'in qadir ya, maha berkuasa atas segala itu. Tiap tahun kan disembelih, bukan tiap tahun lagi, tiap hari. Sok KRPH ya, rumah potong hewan di Ciberem ya. Nu aya di rumah dan dikira corong terus dialihkan ke tempat perusahaan di itu di daerah itu Cuasra gitu ya. Itu tiap hari kan yang dikirim ke pasar-pasar itu di dinas peternakan dan apa itu yang dinas peternakan itu tiap hari itu ada penyembelihan hewan itu. Nah, jadi bukan hanya tahunan, tapi tiap hari itu juga hewan-hewan yang mesti dikirim ke Bandung misalnya itu berapa ratus ekor tiap hari. Teteh terus biasa. Nah, di pasar-pasar kan mau gara-gara dulu teh tapi nu nanggung gitu. Belum lagi ke supermarket mau khusus. Nah, kalau berpikir secara akal itu dibenci tiap hari terus kan tahunan mah kurban itu. Nah, terus CF ya. Ai anak kucing lahirna 4 5 teu pabeulit. Meskipun sekarang jadi kita juga banyak kucing-kucing ya, kucing-kucing sampai banyak sampah-sampah kotorannya gitu. Tapi teu pabeulit teuing. Kan sakitu kusak ka dieu geus lieur. Gang kucing. Tapi ayeuna onta, sapi, ya, kemudian kambing, domba itu beranaknya tidak tiap tahun, tapi oleh Allah disediakan saja. Orang ulah mikir nate peternakan rumahan-rumahan satu-satu ya. Ya kalau di daerah timur itu di padang rumput yang terampil. Makanya di sini ini sapi mana? Sapi Madura misalkan. Ya sapi NTB, sapi Bali gitu kan. Sapi Australia gitu. Dan mereka para pengusaha memesan itu satu kapal besar, satu
tongkang itu kapal besar gitu. Dan banyak juga nanti tentu aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Saya pernah ikut mengantar pengusaha yang waktu itu dapat lelang dari dinas peternakan untuk membagi-bagikan sapi. Waktu itu kan ada yang dibagikan sapi ke masyarakat ya, dan sanes kota di pedesaan-pedesaan. Jadi satu sapi ini untuk berapa orang gitu, berapa keluarga misalnya. Nanti beranak geser gede ke batur gitu, ya. Pernah juga waktu saya kecil itu ada pembagian domba ke Majalengka. Tak cenake ieu kadenya yang geus beres teh jeung geus anakan operkeun ka batur gitu. Ulah kieu mah aya wae ke sorangan. Geus anakan teh. Itu mah tidak ada pikiran untuk memajukan yang lain. Komo dibere teh lain kalah dianakeun, kalah dijual. Wah, itu bahaya. Sebenarnya tahun sebenarnya itu tahun 80 berapa sampai 2000-an lah. Itu kan ada bantuan dari pemerintah ya untuk para pengusaha yang berkelompok. Ya teh aya 5 juta, 10 juta. Kuduna ya teh. Geus beres dia dioperkeun ada lain, tapi kan kalau saya jeung atas nah gitu. Ka mana cenah ieu teh? Tuh diwihkeun deui teh nambut teh. Nah, waludna ja'alnaha, kami jadikan hak unta-unta itu haknya ke al-budna. Ini karena jamaah ya. Jadi jamaah itu batasannya kalau bahasa Arab dari 2 ke atas. Kalau 1, 2 jelas, nanti dari berarti 3 dan seterusnya itu disebut jamaah. Lakum min sya'airillah, bagian dari syiar agama Allah. Sudah dijelaskan apa itu syiar ya. Kemarin sudah dijelaskan. Jadi disebut syiar itu menunjukkan min a'lami dinihi. Jadi bukti-bukti agama yang disampaikan melalui para nabi dan rasul. Kemudian yang meneruskan yang beli ayat ilmu rangkali atau nabi ti keluarga ya tasawa ya. Naon syiar teh? Tah, syiar itu jamaknya sya'air. Nah, dalam mufradat, tafsir mufradat disebut yaitu min a'lami dinihi. Jadi tanda-tanda keagungan agama Allah ya. Sumiyat sya'airu li'annaha tus'aru. Jadi disebutkan syiar itu karena tus'aru ya, tus'aru itu bisa dirasakan gitu. Bisa dirasakan manfaatnya ya, aspek manfaatnya. Wa huwa antut ana bijadidatin fi sanamiha payulamu anaha hajun. Bahkan ada juga yang dimakan dengan tempat yang tertentu, misalkan kurban di orang-orang yang ibadah haji kan tempatnya jelas ya, di Mina di Manhar, dan disebutlah itu payulamu anaha hajun. Jadi disebutnya haju mah anu menyembelihnya ketika mereka melaksanakan ibadah haji atau kita melaksanakan ibadah haji. Ya. Fiha khairun, padanya juga terdapat kebaikan yang banyak. Kan di bahasa Arab itu bahasa Al-Quran dan hadis atau sunnah ya. Kebaikan itu ada khairun, ada birrun, ada hasanatun. Pak, ya. Jadi ada birrun, hasanatun, khairun, apalagi ada, kalau tidak salah ada 4 atau 5 dengan kebalikan-kebalikannya.
Ya, di sini ada khair. Biasanya mah khair mah sareng dan balik kembalikannya. Khair. Biasanya mun hasanatun jeung sayyi'ah. Khairun mah sareng ta sareng syarrun. Khairun mah sareng syarrun. Upami hasanatun sareng sayyi'atun. Kayak aya birun mah kadituna teh zandun. Birun ya, birun itu. Jadi ada kebalikannya. Nah, di syariat kurban itu ada kebaikan-kebaikan yang diantaranya menunjukkan syiar-syiar Allah dan juga fiha khair, kebaikan yang aspeknya lebih banyak untuk anfa'un nas. Jadi satu dapat pahala ke surga kan tentunya. Jadi yang betul-betul mengantarkan pelakunya ke surga ya, dengan cara nanti ada sedekah yang diberikan. Eta di antara contohnya pihak akhirat kan karaos yang diberikan itu harus lebih banyak manfaatnya. Makanya ketika yang diberi suka berdoa, oleh Nabi diajarkan jazakumullahu khairan katsiran. Nah, misalkan ya abdi masihan pamangat, ya abdi sedekah. Didoakan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas kebaikan yang banyak. Jadi tina hiji jadi 10, tina 10 70, 700, 7.000 terus. Ya. Dan namun jeung Allah mah hitung-hitungan teh tara kahartos. Ya. Kadang-kadang kita berbuat satu kebaikan, nanti yang datang berlipat-lipat kebaikan. Asal yakin ya, bahwa Allah itu adalah Ghaniyun, Al-Maha Kaya. Fadhkuru smallahi 'alaiha shawaffa. Ya. Pemilihan mas shawaf. Ketika dibaca shawaffa, ya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Shawaf teh tina shaf berbaris. Jadi umpama binatang kurban di onta anu bade disembelih dibariskan. Dan berdasarkan pengalaman dari para guru ya, para asatidzah yang pernah menyaksikan di tempat penyembelihan unta-unta ya, cenah pangsolehna cenah binatang anu direk dikurbankan kan tadi onta, sapi, kerbau, kambing dan sejenisnya itu. Tuh kudu di barengkos pertama. Gitu ya cerita si hulu teh kan panjang ya lehernya. Gitu kan ya. Kadang-kadang dicepeng pesona ge ali teu ageung gitu. Mana orang mah rejengan sapi ikut kulingkun hulu barengkos. Geus di barengkos teh tilihan. Ya jadi suguna rejengan eta cenah hulu cepengan teh eta. Aya onta mah sok saya lihat ya di banyak sekarang video di YouTube gitu. Nah, tinggal aya nu nyepengan dikitukeun teh. Si jagalna teh leutik-leutik acan. Jaminan leutik, pesona leutik. Set, domo. Nah, gitu ngajian dulu ngajar itu teh ngajar itu ya, alangis teh. Atau ya. Jadi tidak berontak gitu. Ya, tidak berontak. Nah, itu terus kabaris. Kadang-kadang kan ya boleh juga untuk nanti meskipun bukan wajib ya. Ya unta satu. Ini siapa saja yang kurbannya nih? Tinggal ini daftarnya. Oh, bapak ibu. Itu kan. Nah, ini pilih ya. Terserah kalau sama undangan eta nu kelompokan eta keneh
gitu. Jadi nipu atau kadang-kadang. Makanya ketika yang ibadah haji itu harus ada yang hadir di tempat penyembelihan. Bilih gitu kan jalan itu kan saminya setan mah di Arab oge. Sami ngan telengas we misalkan ieu nyebutkeun ieu nu rombongan kelompok ibadah haji ieu misalkan satu karom itu kan ada 50 orang biasanya 80 orang. Tah ieu anta anu kelompok hiji 10 orang tutun becit kudu katingali ulah laporan we atas teu disembelih atas tah bilih pantan mah eta keneh gitu. Itu kan hati-hati gitu ya. Ada katanya perjanjian tapi da piraku tuh ka ibadah melaksanakan ibadah haji ka Allah ditariku ya betul. Nauzubillah. Terus ke baris, maka nanti tentu bukan semuanya langsung disembelih. Ada adabiyah, ya, ada ihsan. Diusahakan ketika menyembelih itu si teman-temannya binatang itu alangkah baiknya jangan terlalu dekat. Dak binatang oge aya perasaan cenah. Tetap ulah dicatat genting terus kadang terus ningali teh keur dilekekna misalnya. Dak di hijabannya tutupan pidingan heula gitu. Karena mungkin binatangnya kan bisa melihat. Karena yakin rek dipencit kan gitu. Cek urang terus ada binatang ieu tuh gitu kan. Nah, terus ngabaris kayak pencit ngantri ini. Faida wajabat junubuha. Sekarang faida wajabat junubuha maksudnya yaitu sakotot badanahri pawaqaat junubuha alat ardi. Jadi setelah disembelih kemudian ngocor darahna disebutkan itu badanahri teh ngocor darah itu matret gitu. Kemudian di sini disebutkan bahwa pawaqaat junubuha alami ini si kulit teh geus keuna kana taneuh berarti geus ngagoler ae membasa binatang mah tah kade ieu can beres masih gugur-gugur keneh kajetan keneh seburu eta potong ieu tah buntutna potong ieu sampai kakina gitu harus betul-betul dulu mati kata Nabi lamun aya motong tina sembelihan yang masih hidup itu kalebetna bangke awal itu ya bangke ya hati-hati harus betul-betul sudah mati imun cita hayam kumaha cenah di pemotongan hayam aya kan aya mah make ieu mesin Pak mesin set langsung dikecemurkan kena saya panasnya terjadi bangke itu ya mata sekaya abdi macam alim ari yang menang meser teu jelas ieu mah nu motongna tapi teu amanah misalkan isi kalbat subhan ya makanya pada para perusahaan yang memiliki apa itu perusahaan potong hewan, ayam ataupun yang lain-lainnya itu juga harus diperhatikan, harus betul-betul mati benar. Nah, sekarang perintahnya begini, udah roboh, mati, fakulu minha, diterangkan ngisitna, diterangkan mengulitinya, gitu. Diterangkan tidak motong-motongna. Langsung pada fakulu minha aikuluna makan ayeuna geus ngagoler sok dalahar jadi langsung eta tina atahan eta dicanat tuh jadi Quran mah kadang berbicaranya ringkas fakulu minha
Murah didongengkeun mah ya geus direcah, geus dikulit nabi dipisah-pisah. Dagingna dipisahkeun, tulangna dipisahkeun, pek asakan. Nah gitu. Terus diasakan teh kumaha? Nya dalahar cegalah teh kitu. Ulah dipicieun gade. Nya pakulu minha, maka makanlah sebagiannya. Ini untuk kurbani, nabi tanya anu kurban teh sok tah bade di sate, bade di soto tuh, bade di dendeng cenah kitu. Wa aqimul qani'ah. Ini yang disebut dengan pihak khair bagi yang lain, yaitu ada berilah makan orang yang tidak meminta-minta. Jadi kriteria nanti yang diberi itu satu, ada orang yang menjaga diri, kehormatan diri, isina taranyuhunkeun ngan katingali teh jami teh da beungar teu misalkan teh mung eta jami sok ngajangi kehormatan diri. Eta mah kadah surti anu beungar atanapi lamun dina panitia mah sing hafal atau teh panitia teh tah sing jeli di bahasanya. Ada orang yang memang miskin tapi menjaga diri tidak mau meminta itu. Kan aya nu ieu tah kedua wal muqtaro. Ada orang yang minta, "Mana tuh daging kurban ke urang?" Bikin kaya. Kulilingan ti dieu datang ka dieu, itu datang ka ditu. Datang ka ditu sakarung tapi bangun. Sugan tarek didahar. Dijual. Oh. Batur mata kebahagiaan pada jual gitu ya. Nah, makanya hati-hati ya. Ini diabringkeun ieu bapakna, ieu indungna, ieu anakna, incuna sok tah mane cenah ka ditu, ieu ka ditu disebar teh gitu ngumpul. Nah itu meskipun tidak banyak yang terjadi tapi aya tahunan aya gitu. Eta eta mah hati-hati, sudah ada tujuan yang jelek. Jadi ada orang yang miskin atau fakir itu yang minta-minta, ada juga yang menjaga kehormatan diri. Tangke kedah terang. Biasa nama lamun urang masuk kerja sami teh jeung RT, RW gitu. Dia datang heula yeuh sawe kinten-kinten ieu mudah-mudahan ya setiap kita kurban itu inginnya semua terbantu ya. Ingin semua juga dapat sedekah sekedapnya. Nah, sekali-kalinya kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah ini kadzalika seperti itulah gitu. Tah kitu jangan cegah teh. Sakharnaha kami tundukkan unta-unta itu. Meskipun ada yang berontak dulu ya kita ketika menyembelih dari atas sapi itu dibocek di anak lompat kali itu kawalungan itu katahan. Jadi ayah sapi itu dituntun tahun-tahun setelah Covid gitu ya katanya. Tah eta mah si sapi itu ada cari khas gitu. Orang itu kan juga juga pelihara ya. Sampai ada juga yang kasus lari si ya tehnya sapi teh. Allah sudah menundukkan ya. Jadi seganas-ganasnya tetapi sebuah-buah teh binatang tetap bae da Allah anu kagunganna sakhara ditundukkeun. Ya. Tadi antara tadi kebahagiaan Allah itu sapi leutik bisa dituntut ke budak. Kapura Islam budak angon ya. Nonton muni eta budak 5 tahun dituntut. Itu sakhara. Apalagi ini oleh orang dewasa dirobohkan, disembelih, roboh, mati. Ya. La'alakum tashkurun
Nah, tujuannya diantaranya mudah-mudahan kalian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Tashkuruna, bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi syukurnya nanti ada syukur bil hati dengan lisan dan amal perbuatan. Nah, tujuan utamanya ibadah kurban, baik yang di haji al-hajju ataupun udhiyah, Allah tidak butuh dagingnya, Allah tidak butuh darahnya. Pancok disebabkan wacana Allah nyariatkan kurban kemudian ke Allah. Tidak, Allah itu tidak butuh daging, tidak butuh darahnya. Nah, la yanallahu luhumuha wala dimauha walakin yanalut taqwa minkum. Jadi sebelum disembelih pahala matos dicatat. Hanya hati-hati nanti ketika menyembelihnya sebelum sholat Id, eta mah jadi sedekah biasa. Misalnya orang puji itu enak saat sholat Idul Adha. Sembelihan halal, cuma nanti tidak menjadi kurban, maka syaratnya disembelih setelah sholat Idul Adha. Kita tak ada waktunya. Dan tujuannya ketakwaan. Diulang lagi, kadzalika sakhkharaha lakum, demikianlah dia menundukkan binatang-binatang sembelihan itu untuk kamu, lituqabullah ala mahadakum, supaya kalian mengagungkan nama Allah atas apa yang Allah berikan kepada kalian berupa hidayahnya, petunjuknya, syariatnya gitu. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus lituqabullah, ya, kata. Nah, nanti untuk Idul Adha itu kan tanggal 9 hari Arafah, itu waktu asar gitu. Terus Idul Adha yang Tasyrik, mengagungkan dengan cara bertakbir. Wa basyiril muhsinin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini ada kalimat wa basyiril muhsinin. Tuh ada tafsir, ya. Gembirakanlah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa gembiranya? Surga Allah sudah menanti, gitu. Ya. Tasak itu dua ayatnya, kurang diawas diterjemahkan oleh ringkasannya. Intinya semoga dari rangkaian ibadah haji ini nanti ada yang khusus untuk sembelihan yang disebut al-hajju, ada umum dalam arti orang yang tidak istitaah ibadah haji, ada yang disebut dengan udhiyah, disebut ulama kurbannya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.